Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, malam ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Jiwa, tempat kita bisa mendengarkan untaian hikmah penuh makna dan bermuhasabah bersama dengan guru kita dan juga tamu inspiratif pastinya. Sahabat jiwa, tidak terasa beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena Allah telah melimpahkan berbagai keistimewaan, keberkahan dan ampunan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Pantaslah kita sebagai umat Islam untuk menyambutnya dengan gembira dan juga sukacita. Dan tentunya berusaha memaksimalkan diri untuk beribadah dan meraih pahala di bulan Ramadan. Untuk itu malam ini kita akan mengaji bersama dengan tema Ramadan, Ku Jemput Berkahmu. Dan untuk membahasnya sudah bersama kita guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Sebelum kita dengarkan tauziah dari Ustadz Fauzan Hidayatullah, kita sambut dulu tamu inspiratif kita, Mbak Donita, seorang aktris, seorang model, seorang pemain sinetron untuk bergabung bersama kita. Silakan Mbak Donita, kita beri tepuk tangan sahabat jiwa. Assalamualaikum Mbak Donita. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Renungan Jiwa TV One. Masya Allah, terima kasih banyak undangannya. Sehat ya Mbak Donita ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Donita, kita kan dulu tahu Mbak Donita ini sering warawiri di layar kaca, tapi kayaknya sekarang lebih prioritas ke keluarga, betul Mbak Donita? Betul, karena kebetulan anak aku yang satu umur 8 tahun, yang satu umurnya 10 tahun, terus mereka belum mengizinkan aku berkegiatan yang panjang-panjang lah jamnya. Terus aku sempat ngobrol sama mama, sama beberapa ibu-ibu yang sudah berhasil membesarkan anaknya. Mereka bilang momen itu tuh gak akan terulang. Jadi kalau misalkan selama anak masih mau, masih kepengen kamu deket, jalaninlah gitu. Masya Allah Mbak Donita. Kita pengen gali lagi ya kisah inspiratif dari Mbak Donita, terutama menjelang bulan Ramadan ini ya Mbak Donita. Tapi nanti kita dengarkan dulu tauziah dari Ustadz Fauzan Hidayatullah. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'd. Hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan. Kenapa Ramadan disebut bulan yang berkah? Nabi SAW menyampaikan, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang berkah karena di dalamnya faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Karena di dalamnya Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak berhenti sampai di situ. Tuftahu fihi abwabas sama. Dibukakan pintu-pintu langit, pintu kebaikan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutupnya pintu-pintu neraka jahim. Dan juga wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu, bahkan disempurnakan pada bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Para pemirsa sahabat jiwa yang dimuliakan oleh Allah,
Lalu apa saja bentuk rahmat yang Allah curahkan pada bulan Ramadan ini? Pertama, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiril ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Bahkan Ramadan ini dijadikan sebagai bulan jamuan rohani. Dan salah satu santapan rohani yang bisa kita nikmati adalah bagaimana kita diminta untuk dekat dengan Al-Quran. Nabi menyampaikan, Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan prasmanannya Allah. Silahkan kita bisa nikmati nanti di bulan Ramadan dengan kita memahami ayat demi ayat untuk mentadaburinya agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bentuk rahmat yang Allah curahkan pada bulan Ramadan, yaitu di mana dosa-dosa kita diampuni. Ampunan Allah dilimpahkan. Bahkan Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir beliau menyampaikan, Summiya Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub. Disebut Ramadan karena merupakan bulan di mana kita dibakar dosa-dosa kita. Dengan apa cara membakarnya? Yahrikuha bil a'malis salihah. Dibakarnya dengan kita banyak melakukan amal soleh. Di Ramadan kita banyak tadarus Al-Quran, betul Ibu? Di Ramadan kita tarawih, kita banyak qiyamul lail dan sebagainya. Itulah cara kita membakar dosa-dosa kita dengan amal soleh. Lalu apa lagi? Pahala dilipat gandakan. Tidak hanya ibadah sunnah, tetapi ibadah wajib, semuanya dilipat gandakan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi bentuk rahmat yang Allah curahkan? Tidak berhenti sampai di situ. Allah juga memberikan kasih sayangnya. Kita diberikan kekuatan mudah untuk melaksanakan ibadah kebaikan. Di bulan Ramadan juga Allah mengajarkan kita untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Bagaimana tidak hanya kita dilatih menahan lapar, rasa haus dan dahaga saja. Bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Apa yang saudara-saudara kita yang mungkin mereka merasa kekurangan kita rasakan, tetapi jauh daripada itu kita juga diminta untuk berbagi. Bahkan Nabi memberikan contoh, ajwada bil khair minar rihil mursalah. Dermawannya Nabi pada bulan Ramadan itu lebih dahsyat dan lebih istimewa. Bayangkan, diibaratkan seperti angin yang bertiup. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim. Siapa yang memberikan makanan buka untuk orang yang berpuasa, kita pun akan memperoleh pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa dari orang yang berpuasa itu sedikit pun. Untuk itu, mari sama-sama kita sambut kedatangan Ramadan dengan penuh sukacita. Kita undang rahmat Allah, kita menyambutnya dengan rahmat Allah dengan cara apa? Banyak melakukan ketaatan dan kebaikan. Agar apa? Agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang senantiasa Allah curahkan cinta dan rahmatnya serta keberkahan untuk kita dengan sama-sama kita melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengoptimalkan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah atas ilmu dan pencerahannya jelang bulan suci Ramadan. Kita sudah bergabung dengan guru kita dan tamu inspiratif kita hari ini, Mbak Donita. Mbak Donita, tadi kita sudah sempat tanya sedikit ya soal kegiatannya sekarang gitu. Kita boleh flashback sedikit di tahun 2019 yang katanya ini awal titik balik Mbak Donita berhijrah. Mungkin bisa diceritakan. Masya Allah ya, yang namanya walaupun orang lain tuh selalu bilang yang namanya hidayah itu dijemput Ustadz katanya. Jadi aku dulu kalau misalkan ditanya, aku tuh sebenarnya udah kesinggung tentang pakai hijab itu sebenarnya dari aku sebelum nikah. Aku dulu jadi brand ambassador salah satu brand kecantikan lah. Brand manajernya tuh telepon bilang, Don ada rencana pakai hijab nggak? Toh selama ini tuh selama bertahun-tahun tuh aku selalu dapat peran pakai kerudung. Terus aku sambil ketawa gitu. Aku bilang sama brand manajernya, aku bilang bercanda ya gitu. Kan gue masih pakai tank top kok jadi tiba-tiba berhijab. Enggak, soalnya kita lagi mau targeting rencananya kita memang pengen pakai brand ambassador yang benar-benar pakai kerudung. Wah belum bisa gitu.
masih yang kayak sompral gitu loh. Kalau ditanyain orang soal pakai hijab tuh aku selalu bilang ya yang penting hijabin hati aja gitu, selalu gitu, yang penting ibadahnya kita aja gitu-gitu terus. Kalau ditanyain orang selalu kayak gitu. Suami aku sih bukan yang memaksa tapi dia mengingatkan, karena gimana pun juga setelah aku menikah sama suamiku, segala sesuatu yang aku pakai itu menjadi tanggungan suami kan. Dia cuma bilang yang penting kalau suatu saat Allah panggil aku akan bilang kalau aku sudah pernah bilang sama kamu tapi kamu belum bisa. Kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi nggak boleh denial gitu, selalu bilang. Nggak boleh bilang itu nggak penting, itu nggak bener, aku nggak mau. Jangan, tinggal bilang aku tahu itu benar, aku tahu harusnya seperti itu tapi aku belum bisa. Aku mencoba untuk bersahabat dengan itu. Satu waktu kita lagi mau pergi, anakku bilang gini, Mama, kok Mama nggak pakai hijab ya? Kan yang lain pakai hijab, sus pakai hijab, nenek pakai hijab. Terus suamiku cuma bilang bukan aku yang ngomong ya, gitu, cuma ngomong gitu tadinya. Aku cuma bilang ya enggak aja ya belum gitu, ya enggak aja gitu, masih ngejawab itu masih ngelantur. Sampai satu waktu mungkin itu entah itu hidayahnya, entah itu masuk di alam bawah sadar aku mimpi, di mimpi aku anak aku datang nangis-nangis. Mama sakit mama, aku dipukul. Setiap aku cerita ini selalu ingat sakitnya dan momennya anak aku nangis-nangis datang, mama sakit mama, aku dipukul sama siapa? Dipukul sama Allah. Mama pakai kerudung. Kalau mama nggak pakai kerudung, aku dipukul sama Allah. Itu aku kebangun tengah malam gitu, aku lari ke kamarnya, aku pelukin sampai dulu kan dia tidur sama susnya sampai bilang Bu kenapa gitu, oh nggak apa-apa gitu. Sepanjang malam itu aku nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur, aku doa, aku sholat, terus udah gitu aku nangis. Manajerku kan tinggalnya di Belanda, aku pagi-pagi itu aku cuman chat Mbak gitu, Ade mau pakai kerudung, kira-kira kontraknya yang masih bisa terima Ade yang mana ya gitu. Begitu manajerku bangun siang lah kalau di sini, dia telepon, Ade beneran gitu. Iya gitu. Coba dipikirin lagi deh, aku gak akan bilang dulu sama brand ya. Coba dipikirin lagi, enggak Mbak kayaknya beneran gitu. Kapan? Karena kalau misalnya mendadak gini, aku waktu itu masih jadi brand ambassador jewelry yang mana pakai bajunya tuh baju pesta yang dadanya terbuka gitu, karena pakai perhiasan kan. Terus kapan Ade mau pakai? Ya bulan puasa. Saat itu aku lagi jalan sinetron, kebetulan sinetronnya untuk tayang di Ramadan. Kalau sampai ada itu nggak bisa terima Ade pakai kerudung, keluar aja Mbak dari judul itu. Manajerku tuh masih tetap nggak bilang sama brand sampai akhirnya di menjelang bulan puasa dia nanya, Ade yakin gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan itu awal dan bisa istiqomah sampai di akhir gitu sih. Masya Allah, berarti dari mimpi anak. Betul. Akhirnya ingin menggunakan hijab akhirnya ya Mbak Donita ya. Betul, karena kan katanya kalau misalkan kita nggak pakai kerudung, satu helai rambut itu kan satu cambukan buat ayah, kakak laki-laki, adik laki-laki gitu. Suami, anak, dan anakku 2, cowok semua gitu. Jadi aku mikir kalau suatu saat Allah udah mau masukin anak aku ke surga dan timbangannya berat cuman gara-gara dosa aku, kayaknya kok aku zolim banget sih sama mereka itu sih. Masya Allah Mbak Donita. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga, dari lingkungan kerja setelah akhirnya Mbak Donita mantap berhijab? Karena dulu orang lain yang kenal aku tuh, aku orangnya kan dulu cuek ya gitu. Awalnya mereka nggak percaya, terus gitu apalagi suami aku. Pas aku mau pergi ke mall, suami aku sempat bilang, aku pakai kerudung kan, terus suamiku tuh narik aku, dia bilang, yang kalau belum siap nggak apa-apa loh, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah maksain, karena untuk pekerjaan aku begini, once kamu pakai, sebaiknya pakai terus, karena itu akan jadi menimbulkan masalah besar lah. Jadi kalau kamu belum siap, sebisa mungkin siapin aja dulu mentalnya gitu. Saat itu aku dapat bukan penolakan, tapi suamiku lebih ke kayak, coba pikirin lagi, ini udah bener belum, kamu udah siap belum, jangan nanti tiba-tiba kamu udah pakai, tiba-tiba kamu lepas, nanti akan jadi masalah kan gitu. Tapi suami pasti menjadi orang yang paling mendukung
Mbak Donita untuk berhijrah ya, berhijab ya? Dia sih nggak ngomong, tapi dia cuman bilang kayak gini, Alhamdulillah ya Allah kabul doa aku. Jadi selama ini aku minta Allah ketuk hati kamu, Allah kasih kamu hidayah dengan cara selembut mungkin, tanpa harus sakit dulu, tanpa harus ngalamin cobaan apa-apa dulu. Dan alhamdulillah ini adalah hadiah dari Allah yang terbesar karena Allah kabul dan itu nyata gitu. Dan karena banyak banget beberapa kenalan aku, teman-teman yang dia berhijrah karena sakit dulu, karena dikasih cobaan dulu, terus akhirnya dia hijrah gitu. Dan aku bisa di posisi ini Masya Allahnya karena doa suami aku sih gitu. Masya Allah, doa suami dari Mbak Donita ini semakin memantapkan hati Mbak Donita untuk berhijrah. Kita tentu masih ingin mendengar kisah inspiratif dari Mbak Donita, namun usai jeda tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.